Tren dan isu keperawatan maternitas di tengah pandemi COVID-19. Kelompok 13, yang pertama ada Nurhaliza dengan NIM 3090-2172, dan yang kedua ada Nurhidayati Putri dengan NIM 3090-2173. Yang ketiga ada Rekanepsi Helina dengan NIM 3090-2183, dan yang keempat ada Rizka Amalia dengan NIM 3090-2190, dan yang kelima yang terakhir ada Septiano Ahmad Syaifuddin dengan NIM 3090-2198. Apa itu tren dan apa itu isu? Tren adalah sesuatu yang dibicarakan oleh banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa sekarang. Jadi, tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang tentang praktek atau mengenal keperawatan, baik berdasarkan fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan menyangkut tentang aspek egal dan etis keperawatan. COVID-19 dan kehamilan. Berdasarkan jumlah COVID-19 pada ibu hamil relatif lebih sedikit daripada jumlah keseluruhan kasus, sehingga dapat dikatakan yang saat ini diketahui tentang dampak virus ini terhadap ibu hamil dan bayinya yang masih sangat sedikit. Secara patobiologi, berdasarkan studi sebelumnya, hormon estrogen dan progesteron menurunkan kemampuan ikatan coronavirus dengan AC2, sehingga secara teori hormon tersebut dapat menurunkan risiko infeksi virus SARS-CoV-2 pada ibu hamil. Walaupun demikian, ibu hamil tetap berisiko tertular virus COVID-19 dan masuk ke dalam kategori rentan seperti lansia dan lain-lain. Risiko penularan virus dari ibu hamil ke janinnya relatif rendah, viremia kurang dari 1%. Dampak COVID-19 terhadap hasil kehamilan. Yang pertama, belum ada bukti yang menunjukkan dampak COVID-19 terhadap kelainan kongenital janin, keguguran, IUGR atau PJT, pertumbuhan janin terhambat, dan IUFD kematian janin dalam rahim. Yang kedua, ditemukan bukti terjadinya trombosis pada plasenta yang sebenarnya mengakibatkan potensi IUGR atau pertumbuhan janin terhambat dan IUFD atau kematian janin dan rahim. Yang ketiga, kejadian prematoritas terbukti meningkat. Yang keempat, sekitar 77,91% kehamilan diakhiri dengan sesar. Manajemen COVID-19 dalam kehamilan. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam menangani ibu hamil dengan COVID-19 adalah pemberian zat besi perlu diperhatikan, sebab suplementasi besi dapat meningkatkan risiko viremia dan meningkatkan risiko ARDS ekstraparo. Perkembangan khusus manajemen COVID-19 pada kehamilan. Yang pertama, pemberian antivirus kortikosteroid pada wanita hamil dengan COVID-19. Yang kedua, terapi oksigen 5%. Yang ketiga, pertimbangan khusus kunjungan antenatal. Persalinan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, proses persalinan, baik spontan maupun sesar, memberikan kemungkinan terjadinya penularan SARS-CoV-19. Yang kedua, proses persalinan spontan saat ini direkomendasikan menggunakan chamber persalinan. Yang ketiga, proses persalinan sesar harus memperhatikan banyak faktor sehingga meminimalkan risiko penularan COVID-19. Menyusui di tengah pandemi COVID-19. Banyak pertanyaan yang muncul jika sang ibu ingin menyusui anaknya. Apakah bisa menularkan virus? Berikut penjelasan dari WHO. Menurut WHO, sejauh ini belum mampu mendeteksi virus hidup pada ASI.
Jadi, resiko penularan dari ibu ke anak hingga kini belum dipastikan. Pelayanan KB di tengah pandemi COVID-19. Salah satu dampak yang diperkirakan dapat muncul di masa datang akibat pandemik saat ini adalah baby boom, ledakan jumlah kelahiran pasca pandemik yang diakibatkan oleh unmet need dari akseptor KB. Perlu dilakukan edukasi tentang alternatif KB serta diperlukan inovasi bentuk pelayanan KB bergerak, yaitu dengan mendatangi pasien untuk memberikan pelayanan KB. Untuk pelayanan tentunya memperhatikan prinsip pencegahan penularan COVID-19. Penanganan infertilitas di tengah pandemi COVID-19. 1. Pada saat ini akses masyarakat umum ke fasilitas kesehatan dibatasi. Diutamakan untuk pasien dengan kondisi emergensi. 2. Banyak penyedia pelayanan infertilitas yang menutup pelayanan untuk saat ini. Meskipun demikian, beberapa tetap melaksanakan pelayanan dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, bagi pasien yang telah menjalani proses bayi tabung, disarankan untuk menyimpan telur beku untuk digunakan nanti jika situasi sudah lebih kondusif. Yang keempat, pengelolaan stres untuk menjadi salah satu yang perlu diperhatikan. Resiko COVID menteral. Pada area pandemi COVID-19 ini, perubahan fisiologis kehamilan dikhawatirkan meningkatkan morbiditas dan meragibitas wanita hamil terhadap infeksi virus corona. Oleh karena itu, beberapa instansi kesehatan telah mengeluarkan rekomendasi terkait manajemen COVID-19 pada kehamilan dan pertimbangan kasus untuk pelayanan antenatal yang aman dan efektif untuk ibu hamil.